dia diberi rahmat yang namanya melihat kemuliaan Allah di surga. Melihat penduduk surga, melihat para malaikat, makhluk-makhluk yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Apa yang dia lihat, apa yang dia tulis dalam kitabnya itu sungguh-sungguh terjadi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Ada seorang imam yang selalu berdoa untuk Anda dengan segala permohonan Anda, dengan segala rahmat yang Anda butuhkan. Senang rasanya ketika saya melihat Anda balik lagi ke channel YouTube Bible Learning ini. Kita baca firman Tuhan bersama-sama, menemukan kebenaran di dalamnya. Ketika firman Tuhan dibacakan, Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita. Dan juga kita diberi rahmat untuk mengenal kuasa Allah, mengenal pribadi Allah yang luar biasa ini. Dan juga saudara-saudara, kita dimampukan untuk menjalin relasi dengan Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin saya di Pontianak di Singkawang berjumpa dengan beberapa penonton Bible Learning. Luar biasa, pewartaan firman Tuhan di channel ini ternyata mampu melewati pulau-pulau batas-batas yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudaraku, dalam video kali ini saya akan mengangkat tema yang sangat penting. Ternyata kebenaran firman Tuhan mampu meluruskan jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Mampu memperbaiki penghayatan iman kita selama ini. Saya pikir Romo saya udah benar. Ternyata ketika ditabrakkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Romo, ternyata saya harus masih banyak belajar lagi. Saya akan mengangkat tentang tema kemuliaan. Mudah-mudahan saya berharap dengan mengangkat tema kemuliaan ini, Anda kalau berdoa-doa kemuliaan tidak lagi cepat-cepat. Karena seringkali doa kemuliaan karena paling pendek dijadikan anak tiri. Didoakan ya udah, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Didoakan tanpa kita pahami. Didoakan hanya di mulut saja. Didoakan, diucapkan tanpa penghayatan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua juga, tema kemuliaan ini meluruskan kita. Romo, saya pikir selama ini ya doa kudus itu aduh Romo, kalau dinyanyiin jadi panjang nih misalnya nih. Nanti keluar gereja Romo jadi impit-impitan sama orang yang mau misa berikutnya Romo. Padahal saudara-saudara, kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Itu sungguh kekuatan yang luar biasa untuk hidup Anda. Sebuah doa yang mengundang kita, menyadarkan kita. Kita diajak bersama malaikat surgawi untuk memuliakan Allah yang bertahta dalam kekudusannya. Kekudusan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekudusan manusia. Maka kitalah yang mencoba untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah. Maka mulai sekarang ya, kalau doa kemuliaan betul-betul Romo. Sekarang saya akan sungguh-sungguh Romo memuliakan Tuhan, menguduskan Tuhan. Ketika kita berdoa kudus-kudus mulai hari ini Romo, pakai perasaan Romo, pakai pemahaman yang tepat. Sungguh kuduslah Engkau Allah. Allah itu jauh. Kita itu gak ada apa-apanya. Tapi Allah mengundang kita. Betul-betul melihat kemuliaannya. Merasakan kemuliaannya. Meskipun ada jarak yang sangat jauh antara kita dengan Allah. Antara surga dengan bumi. Tempat kita tinggal ini. Nah, saudara-saudara, izinkan saya mulai hari ini untuk mengangkat seorang nabi yang lain. Setelah lama sekali saya mengangkat Nabi Yeremia, bukan? Sekarang saya mau angkat temannya Nabi Yeremia, namanya Nabi Yehezkiel. Anda harus tahu, Anda harus kenal ini. Karena bagus. Nabi Yehezkiel adalah nabi-nabi besar. Bersama Yeremia, bersama Yesaya. Kalau Anda lihat-lihat Nabi Yehezkiel, coba ada berapa bab Nabi Yehezkiel? Ternyata ada 48 bab. Inilah yang membuat Nabi Yehezkiel kitabnya digolongkan sebagai nabi besar. Karena kitab-kitabnya
cukup tebal, 48 bab. Yehezkiel, Allah yang menguatkan. Bukan sebuah kebetulan, ternyata di Nabi Yehezkiel kita bisa melihat dalam kitabnya ya, Allah sedang menguatkan umatnya. Umatnya ya bukan yang sedang biasa-biasa aja, tapi umatnya yang sedang dibuang ke Babel, umatnya yang sedang kehilangan identitas, umatnya yang sedang hancur-hancuran, umatnya yang sedang berjalan tanpa arah, umatnya yang sedang mengalami rasa malu yang luar biasa, umatnya yang kehilangan cinta, kehilangan pegangan dalam hidupnya karena dihancurkan oleh orang-orang Kasdim, yaitu orang-orang Babel. Ternyata di masa pembuangan, masa terberat, masa traumatis bangsa pilihan Allah ini, Allah masih bersuara. Allah masih menampakkan kemuliaannya bahkan di negeri orang asing. Jadi seperti saya katakan saudara-saudara, zaman dulu ribuan tahun yang lalu ada konsep seperti ini. Dewa tertentu itu hanya berkuasa di daerah tempat dia disembah. Nah, bayangin saudara-saudara, ketika orang Israel dibuang ke Babel, paham orang pada waktu itu, Allah kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena ini udah daerah orang-orang Babel dengan dewa-dewanya. Siapa Allahnya orang Israel? Apakah bisa? Nggak bisa menurut orang-orang zaman itu. Tetapi dari penglihatan-penglihatan, vision-vision yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel di negeri orang-orang Kasdim, disitulah saudara-saudara tampak luar biasa Allah kita, Allahnya orang Israel ini betul-betul bisa menunjukkan kemuliaannya. Allah segala kuasa. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang-ruang yang dibuat oleh manusia, oleh kotak-kotak yang seringkali disekat-sekat oleh manusia. Maka saudara-saudaraku, Allah yang sama, kuasa Allah yang sama juga bisa bekerja dalam diri kita, melebihi batas-batas yang kita pikirkan. Ketika kita berdoa, apa bisa? Apa mungkin? Nah, itu tuh sekat-sekat kotak-kotak yang kita batasi dari kemuliaan Allah. Buang jauh-jauh dengan apa yang kita akan baca dalam kitab Nabi Yehezkiel ini, saudara-saudara. Kuasa Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Allah jauh melebihi dari yang kita bayangkan sebagai manusia dengan pikiran kita yang paling liar sekalipun. Nabi Yehezkiel, saya sudah pernah mengatakan nabi ini yang ditugasi oleh Allah dengan berbagai-bagai macam tugas. Banyak sekali. Bukan perkara Allah bersabda kepada Yehezkiel, lalu Yehezkiel disuruh menyampaikan, menyambung buat umatnya. Tidak sekedar itu. Tetapi tindakan-tindakan, kadang-kadang tindakan yang aneh-aneh disuruh oleh Allah kepada Nabi Yehezkiel untuk ditunjukkan, untuk dipraktekkan, untuk dilakukan di hadapan bangsanya. Bayangin saudara-saudara, belajar dari Nabi Yeremia kemarin, cuma dengan kata-kata saja sudah dimusuhin, sudah mau disingkirkan hidupnya, sudah dimasukin ke dalam sumur, ditolak, dihina, dicaci maki, musuhnya banyak sekali. Nah sekarang Yehezkiel nggak tanggung-tanggung, dia disuruh mempraktekkan tindakan-tindakan yang menurut saya ya rada aneh. Misalnya, Allah menyuruh Yehezkiel untuk mencukur rambutnya. Rambut buat orang Timur Tengah itu kehormatan saudara-saudara. Disuruh cukur. Artinya apa? Tanggalkan dirimu. Belajar dari Nabi Yehezkiel. Seringkali kan kita nama baik, kehormatan, harta benda kita, prestasi kita tonjolin itu dalam pewartaan. Belajar dari Yehezkiel, tanggalkan itu semua. Biar apa? Kemuliaan Tuhannya tidak tertutupi, tidak dibatasi oleh apa yang kita bangga-banggakan. Nah, juga misalnya Yehezkiel diminta untuk mengangkat barang-barang orang buangan. Siang-siang itu disuruh oleh Allah untuk berjalan di depan bangsanya. Itu sangat memilukan saudara-saudara. Ini orang gila apa ya? Karena waktu itu kerajaan selatan sedang lagi lagi salah arah, lagi hidupnya lagi enak. Maka ada orang tiba-tiba bawa baju orang buangan, bawa barang-barang orang buangan, dianggap apa? Gila.
Yeskiel diminta untuk membuat lubang di sebuah dinding. Yeskiel bahkan yang paling mengerikan adalah, aku akan mengambil istri yang kau cintai dan janganlah kamu menangis. Itu sih buat saya, ngeri ya. Tapi Yeskiel, sekali lagi kekuatannya bukan pada dirinya, tapi kekuatannya adalah pada kemuliaan Allah sendiri. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Berbeda dengan Amos, berbeda dengan Yeremia, berbeda dengan kebanyakan nabi-nabi yang lain, Yeskiel ini adalah seorang imam, anak Buzi. Itu dibacakan di Yeskiel bab 1 kalau Anda lihat ya, Imam Yeskiel. Jadi dia seorang imam yang bertugas di bait Allah. Yeskiel melihat kemuliaan Allah saat hidup bangsanya sedang morat-marit, sedang dalam bahaya, tetapi sayangnya banyak orang-orang zamannya tidak sadar. Yeskiel dibuka pikirannya, dibuka matanya, dibuka telinganya, dibuka seluruh inderanya untuk melihat pesan-pesan Allah. Nah, hal yang berbeda dari Nabi Yeskiel adalah dia diberi kesempatan rahmat istimewa dibandingkan nabi-nabi yang lain ya. Dia di awal perjalanannya, di awal karyanya, di awal perutusannya, dia diberi rahmat yang namanya melihat kemuliaan Allah di surga. Melihat penduduk surga, melihat para malaikat, makhluk-makhluk yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mari kita baca. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu. Nah, saudara-saudara, bayangin ya. Di sini baru bab 1 ayat 1 aja udah ada tahun keberapa, bulan keberapa, tanggal keberapa. Dalam kitab nabi-nabi sengaja dikatakan data historisnya, tanggal, bulan, tahun sedetil mungkin. Nah, Yeskiel mencoba untuk meyakinkan para pembacanya termasuk kita ya, bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia tulis dalam kitabnya itu sungguh-sungguh terjadi. Ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Nah ini dia. Betul-betul orang-orang Israel sudah di pembuangan di tepi sungai Kebar. Disitulah Yeskiel ketika hidup bangsanya sedang morat-marit ada di titik terdalam. Dia melihat terbukalah langit. Wow. Dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Itulah rahmat istimewa yang diterima oleh seorang manusia yang bernama Yeskiel. Mungkin Tuhan adil ya. Di awal tuh dia diminta untuk melihat kemuliaan Allah dulu. Lalu nanti dalam menjalankan tugasnya ternyata berat. Nah itu dia. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Bayangin data historisnya diangkat lagi. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara-saudara, ketika Anda berdoa-doa kemuliaan, ketika Anda nyanyi kudus-kudus, ketika Anda menyanyi kemuliaan ya dalam Ekaristi itu, apakah Anda sadar kita semua sedang diajak untuk melihat kemuliaan Allah, untuk merasakan kekuatan Tuhan meliputi kehidupan kita. Meskipun hidup kita juga nggak kaya, nggak populer, nggak banyak yang bisa dibanggakan, banyak masalah, bahkan perih romo hidup saya ini. Tetapi saudara-saudara ingat ya, kita sedang diberi rahmat, mampu melihat kemuliaan Allah meliputi kita masing-masing. Maka mulai sekarang, doa kemuliaan, nyanyi kudus-kudus, jangan asal-asalan, rugi kitanya. Lalu aku melihat, nah ini yang dilihat oleh Yeskiel itu tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Kalau Anda membayangkan selama ini surga itu jalan-jalan emas, perak, permata, ada tahta Allah, yang dilihat oleh Yeskiel jauh lebih daripada itu. Sungguh angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam, di tengah, api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Saudara-saudaraku yang terkasih, cahaya. Kemuliaan itu berkaitan dengan cahaya, terang.
Maka siapa dalam perjanjian baru mengatakan akulah cahaya dunia? Tuhan Yesus sendiri, Romo. Ini ada kaitannya sangat amat erat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia. Menyerupai manusia berarti bukan manusia, tapi penampakannya mirip atau menyerupai manusia. Dikatakan ya saudara-saudara, saya pernah ngangkat ini. Masing-masing mempunyai 4 muka. Pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat, beginilah keadaannya. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka raja wali di belakang. Saya sudah mengangkat bacaan ini waktu saya mengangkat 4 simbol, 4 pengarang Injil, bukan? Ya Romo, terima kasih, waktu itu menjadi salah satu yang sangat bagus yang dibawakan oleh Romo Yosef. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dilanjutkan. Kalau mereka berjalan, kudengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada suatu yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada suatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku melihat seperti suasa mengkilat, seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku melihat api yang dikelilingi sinar. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemuliaan Allah yang agung. Dalam meditasi Anda, dalam doa Anda, dalam keheningan Anda diajak oleh Tuhan untuk merasakan kemuliaan Allah. Seperti dalam doa Bapa kami, bukan? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya Tuhan Yesuslah yang menghadirkan kerajaan Allah yang dilihat oleh Yeskiel ini hadir di bumi ini. Kita bisa merasakannya. Nah, kemudian yang terpenting adalah sikap Yeskiel. Dikatakan ketika melihatnya, aku sujud menyembah. Ini dia yang seringkali manusia itu gak bisa. Karena gak merasakan apa-apa. Tapi kalau sudah melihat itu, yang bisa kita lakukan udah gak bisa berdoa lagi, cuma sujud menyembah. Betapa kecilnya kita di hadapan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, jangan anggap remeh kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang besar di luar jangkauan kita. Tapi luar biasanya yang besar itu membuka dirinya supaya dikenal oleh manusia yang lemah, hina, rapuh seperti kita ini. Maka saudara-saudara, biarlah hidup kita, wajah kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, indera-indera kita gunakan untuk memuliakan, memancarkan kemuliaan Allah. Itulah saudara-saudara hebatnya, mari kita lambungkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Terima kasih ya Allah, kami boleh bersentuhan dengan kemuliaan-Mu. Sinar yang terang, mulia, bercahaya, bersinarlah dalam diri kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam, Tuhan berkati. Saya mau ke kantor dulu. Kerja lagi. Jalan-jalannya udah selesai. Bye.